Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Timnas U23 akan berhadapan dengan Australia dalam lanjutan Piala Asia U23 Grup A. Usai kalah dari Qatar dengan sejumlah keputusan kontroversial wasit, Timnas berada di dasar klasemen. Kekalahan dari Qatar di laga pembuka Piala Asia mengharuskan Timnas U23 meraih kemenangan lawan Australia untuk menjaga peluang lolos fase grup. Kekalahan 0-2 menjadikan Timnas berada di dasar klasemen. Di sisi lain, Australia yang digadang-gadang jadi tim favorit juara juga belum menunjukkan permainan terbaiknya kalah melawan Jordania. Australia ditahan imbang Jordania tanpa gol. Jelang laga lawan Australia Kamis besok, Timnas U23 berpeluang mendapatkan tambahan amunisi dengan bergabungnya bek Justin Hubner. Hubner diperkirakan akan bergabung dengan Timnas U23 pada 18 April 2024 karena hari ini Hubner masuk di line up di klubnya Cerezo main di Piala Liga Jepang. Hubner diproyeksikan mampu menambah kekuatan lini belakang Timnas di dua sisa laga Grup A Piala Asia U23. Pemulihan mental skuad Garuda Muda menatap laga lanjutan Piala Asia U23 melawan Australia menjadi prioritas bagi pelatih Shin Tae-yong. Kekalahan 2-0 dari tuan rumah Qatar dengan sederet keputusan kontroversial wasit yang menguntungkan tim tuan rumah menjadi pelecut bagi Timnas untuk membuka asa lolos dari fase grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai pertandingan kontroversial melawan Qatar meminta pemain Timnas untuk fokus pada dua pertandingan berikutnya melawan Australia dan Yordania. Dukungan publik sepak bola menurut Erick cukup besar untuk para pemain Timnas. Kita belum selesai, masih ada 2 gol. Dan kita harus fight, itulah kita. Setuju? Setuju! Tadi kalian main ber-9 fight, 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Same thing, all the netizen, all the media is all behind us. But we still have 2 games. Come on. Soal hilangnya Ivar Jenner akibat hukuman kartu di pertandingan melawan Qatar, manajer Timnas U23 Sumarji mengatakan Timnas masih punya sejumlah pemain pelapis yang tak perlu diragukan kemampuannya. Beberapa nama bisa menjadi pilihan, seperti Marcelino Ferdinand, Nathan Choaon, dan Justin Hubner yang baru bergabung besok. Ya, yang pasti dengan kondisi ini kan yang harus kita perbaiki adalah bagaimana mental anak-anak untuk dikembalikan lagi gitu. Mental anak-anak kita kembalikan supaya betul-betul lawan Australia bisa fight betul dengan semangat yang tinggi, karena memang yang harus kita perjuangkan adalah lawan Australia harus menang, karena kalau tidak menang akan berat kita untuk bisa lolos gitu. Kebetulan kan kalau kita lihat posisinya Ivar ini kan ada beberapa yang biasa ditempatkan di situ. Marcelino juga bisa didorong ke depan. Jadi saya kira kalau komposisi pemain itu tidak perlu diragukan lah. Untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya, Timnas U23 harus bisa meraih minimal 4 poin dalam pertandingan melawan Australia dan Yordania. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Timnas harus meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos di Grup A Piala Asia. Tidak mudah memang karena sisa 2 pertandingan Timnas harus melawan Australia dan Jordania. Membahas soal peluang Timnas U23 lawan Australia, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat sore Bung Wesley, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Wesley, ini kira-kira siapa yang nantinya akan memegang kunci Timnas U23 untuk melawan Australia? Khususnya untuk mengganti 2 yang dikenakan kartu merah. Iya, terutama Ivar Jenner yang bermain sebagai starting lineup sejak awal. Tapi bagi saya, Mbak Cynthia, saya tidak mau mengkotak-kotakan 1-2 pemain karena bahaya ini. Kita mulai pada fase ketergantungan kepada pemain diaspora, pada pemain naturalisasi. Ini berbahaya bagi saya untuk sebuah tim dibebankan kepada 1-2-3 orang. Jadi dengan kondisi memang tanpa Ivar Jenner, memang Justin Hubner mungkin baru bergabung, tapi
masih ada sejumlah pemain yang harusnya bermain sebagai tim, dan Sintayong bukan tidak mungkin memanggil pemain yang dia bawa ke Qatar tanpa tujuan. Pasti semua ada backupnya. Satu pemain itu bisa main 2-3 posisi, termasuk Nathan. Mungkin bisa saja Nathan akan bermain sebagai starting lineup di lini tengah. Pratama yang bermain sebagai starter di sisi kiri. Mungkin saja begitu, Mbak Setia. Mhm. Kalau nanti Justin Hubner ikut bermain nantinya, apakah chemistry-nya ini sudah bisa terbentuk karena baru bergabung pada 18 esok? Chemistry saya tidak ragu, tapi soal fisik kendala ini yang tidak mudah dihadapi oleh pemain seprofesional apapun. Kalau bermain dalam waktu dekat dan melakukan penerbangan, melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, dan kemudian pada beban harus menang dengan situasi Australia bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Ini juga yang jadi catatan saya, jangan bebankan 1-2 pemain itu ke seluruh pundak tim kepada mereka. Mhm. Ini kan kalau Australia kemarin bertanding melawan Jordania tampilnya belum maksimal seperti Iya. itu. Apakah ini menjadi keuntungan bagi timnas kita untuk mengalahkan Australia? Saya pikir iya, hasil 0-0 melawan Yordania adalah keuntungan bagi kita, karena setidaknya ada satu tim saja yang punya poin 3 dan kita punya peluang untuk di 2 pertandingan berikutnya. Fokus, tadi Pak Marji mengatakan juga, Pak Erik juga mengatakan fokus pada kekuatan kita, bukan fokus pada faktor-faktor non teknis. Lupakan itu, semua sudah lewat, sudah berlalu. Di depan kita ada Australia yang menurut saya melakukan pemanasan menjelang terjun ke turnamen ini lebih bagus dibandingkan kita ketika mereka turun di West Asian Football Federation, ketemunya Korea, ketemu Mesir, ketemu tim-tim yang lebih kuat gitu. Mhm, mhm. Untuk kekuatan Australia sendiri, bagian mana yang harus diwaspadai oleh timnas U23 kita? Kalau kita bermain dengan formasi 3-4-3 melawan 4-4-2 di Australia, 2 pemain depan mereka itu Alou Cole dan Jack Coleman, saya pikir masih tetap menjadi diwaspadai karena kecepatan mereka. Lalu jangan lupa pemain sayap kita dengan kekuatan kita di kiri kanan ini juga menjadi incaran lawan, karena situasi itu sering ditinggalkan oleh pemain kita karena kekuatan sayap kita yang sangat menonjol. Ini pasti menjadi incaran dari kubu Australia. Jadi memang tanpa Ivar Jenner sebagai kunci di lini tengah itu berpengaruh. Jadi Arkan Fikri dan kawan-kawan harus bisa bermain sebagai tim, tidak lagi melihat kendala 1-2 pemain absen kemudian kita istilahnya limbung. Nggak boleh gitu lagi dalam turun ke sebuah turnamen. Mhm. Bung Wesley, kalau dari hitung-hitungan statistiknya seperti apa nih? Ya, kita memang sulit untuk dikatakan bisa seimbang dengan Australia. Ketika kita kemarin di Piala Asia juga kita sulit bersaing di level Asia untuk melawan Australia. Tapi apa yang Australia khawatirkan, terutama disebutkan oleh Tony Khitmar, para pelatihnya mengatakan bahwa tim kita ini, Indonesia U23 ini tidak bisa dibilang murni 23, karena banyak sekali, ada 10-an pemain kita yang tampil di level senior. Ada juga yang tampil kemarin di Piala Asia. Jadi ini adalah tim muda, tim termuda yang mungkin bisa dikatakan harapan kita yang dibentuk oleh Sintayong. Jadi bukan murni secara usia, tapi pengalaman mereka sudah oke untuk masuk dikatakan ini adalah wajah tim senior kita. Mhm, mhm. Untuk komposisi pemainnya nih, menurut Anda siapa-siapa saja yang harus dipasangkan dan di bagian mana nih? Ya, saya tidak ingin mendahului Coach Sintayong, tapi apa yang diperlihatkan di melawan Qatar, saya luar biasa salut ya. Kita bermain sangat cepat, menekan terus, tidak mau kehilangan bola, tidak mau melepaskan bola. Apa yang Marcelino, Witan, Ilham dan kawan-kawan di lini tengah, kemudian Ferrari, Rizky Ridho, itu luar biasa dalam bermain sebagai sebuah tim. Itu nggak boleh dilepaskan. Lepas bermain dengan tanpa beban, saya pikir kita masih punya peluang melayani Australia. Mhm. Bung Wesley, kalau untuk strategi dan juga prediksi Anda antara timnas U23 dengan Australia akan seperti apa, Bung? Saya berharap kita tidak meninggalkan karakter gaya bermain kita seperti yang kita perlihatkan melawan Qatar. Ini sudah menjanjikan bagi saya, sebuah penampilan yang baik, ngototnya ada, fokusnya ada, dan tidak menyerah, dan kita bisa melepaskan 10 tembakan ketika menghadapi Qatar. Ini juga yang harus pasti diwaspadai oleh Australia. Jadi fokus menurut saya formasi tetap sama 3-4-3, tinggal bagaimana
fokusnya lebih kepada diri kita. Lupakan nanti kita dipimpin oleh wasit Arab Saudi sudah mulai berpikir ke situ. Nggak usah mikir yang macam-macam. Fokus saja VAR akan menjadi musuh kita. Nggak usah dipikir begitu. Fokus saja ke formasi permainan kita dan semoga Witan Marcelino di depan bersama Rafael Struijk bisa bermain lebih solid dan lebih dekat lah, tidak terlalu berjauhan. Kalau menurut Anda jeda langkah yang pendek akan mempengaruhi tidak untuk fisik ya? Fisik kita bagus menurut saya dan jarak speed kita bermain dengan bola-bola kejut dan lari-lari pendek kita itu pasti akan menyulitkan Australia. Saya berharap malah pelanggaran akan banyak terjadi di daerah permainan Australia sehingga menguntungkan bagi kita entah itu free kick atau penalti karena kecepatan kita dan keberanian kita untuk masuk dalam kotak penalti harus dipersering. Ini salah satu kekuatan yang pasti diwaspadai oleh Australia. Untuk mental para pemain timnas U23 akan seperti apa nih, Bung Wesley? Apalagi kita lihat saat melawan Qatar kemarin, begitu kontroversial. Ya, fokus saja. Menurut saya mental yang sudah dibentuk tim Sintayong sejak Sintayong menangani tim nasional kita kan memang mental pemain kita banyak berubah. Nggak banyak lagi kita protes kepada wasit, dia nggak banyak lagi saling debat yang akhirnya merusak konsentrasi para pemain. Jadi saya tidak ragu akan mental para pemain kita, Marcelino dan kawan-kawan ini udah matang, bukan lagi tim usia muda sebenarnya mereka sudah bermain sebagai perwakilan tim senior kita. Jadi saya tidak ragu dengan mental mereka, tinggal bagaimana kita bermain lebih efektif dan lebih sering dekat ke gawang lawan, itu saja. Oke, terakhir Bung Wesley, bagaimana peluangnya timnas U23 melawan Australia besok? Saya berharap tidak kebobolan, apalagi di babak pertama, Mbak Setia. Jadi kalau kita dapat menang tipis 1-0 saja, ini sudah modal yang sangat baik untuk menghadapi Yordania. Oke, baik, terima kasih. Kita nantikan bersama, mudah-mudahan ada kebaikan yang menemani timnas U23 saat melawan Australia. Terima kasih Bung Wesley Huta Galung sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.